Kita bahas penanganan dan pencegahan menyebarnya paham radikalisme di kalangan pelajar dan anak yang kini marak di media sosial bersama pengamat terorisme dan intelijen Ridwan Habib. Mas Ridwan, selamat petang. Selamat sore, Mas Dito. Siap, Mas Ridwan. Sebelumnya Densus 88 ungkap ada 110 anak terpapar tersebar di 23 provinsi Jakarta, Jawa Barat terkait dengan jaringan terorisme. Pertanyaan saya, mengapa perekrut saat ini menyasar anak? Tujuannya apa? Salah satunya karena mereka sedang dalam proses mencari jati diri ya. Dan dalam situasi emosi yang labil begitu, mudah sekali kemudian diarahkan untuk tindakan-tindakan yang tidak mengabaikan logika normal. Misalnya yang disampaikan oleh juru bicara Densus 88, Mas Mahendra, AKBP Mahendra mengatakan bahwa salah satu dari 110 anak yang terekrut oleh jaringan ISIS itu bahkan oleh perekrutnya sudah diprovokasi atau diberikan pemahaman untuk melakukan penyerangan di gedung DPR. Ini penyerangan yang direncanakan oleh anak ini. Dan alhamdulillah Densus 88 berhasil mencegah itu. Jadi memang situasi psikologis mereka ini masih sangat labil, mudah dipengaruhi, apalagi ketika mereka merasa dirinya sebagai pahlawan atau dihargai atau dianggap sebagai hero. Nah, ini makin membuat dia makin termotivasi, Mas Dipo. Ya, bahkan kalau berdasarkan analisa ataupun pernyataan yang sebelumnya saya dapatkan dari Ketua Lembaga Riset Keamanan Cyber Cisrek, Pak Pratama Persada, menyebut bahwa mudah sekali sebenarnya anak-anak kita saat ini mengakses, mohon maaf, misalnya membeli alat-alat yang sebenarnya tidak diperuntukkan. Bagaimana seharusnya aparat memonitor, Mas Ridwan, pergerakan jaringan perekrut di internet ini? Ya, saya kira pengungkapan Polda Metro Jaya terkait dengan kasus MAN 72 yang kemudian dijelaskan bahwa ABH yang melakukan tindakan itu ternyata membeli bahan peledak atau bahan kimianya secara online, itu menunjukkan bahwa alarm tanda bahayanya sudah sangat-sangat menyala, sudah siaga satu, ini sudah merah. Sehingga kemudian saya sungguh berharap, kami berharap dari kalangan kampus ada extraordinary effort dari pemerintah. Kami misalnya mengusulkan Bapak Presiden membuat semacam task force atau satuan tugas pencegahan di online, terutama nanti melibatkan BSSN, IT, BNPT, kemudian juga dari BIN, kemudian dari Cybercrime Polri, Kementerian Sosial, Komdigi, semua jadi satu, sehingga kemudian Satgas ini bekerja fokus untuk melacak, pertama melacak situs-situs apa saja yang diakses oleh pelajar-pelajar ini, 110 yang ISIS termasuk juga ABH yang mengakses situs-situs white supremacy. Jadi ada bedanya Mas antara yang 110 yang dibongkar oleh Densus 88 dengan ABH SMA 72 ini berbeda. Yang 110 ini konten radikalisme ISIS, yang ABH 72 ini konten kekerasan terinspirasi dari white supremacy atau neonazi. Dan itu dua-duanya menyasar anak-anak kita. Dua-duanya menyasar anak-anak, dua-duanya menyasar remaja. Untuk yang ISIS di Amerika Serikat itu juga sudah mulai masuk pahamnya. White supremacy juga menyebar di Eropa, Amerika Serikat, Australia, New Zealand. Jadi memang dua-duanya paham yang sangat berbahaya dan dua-duanya harus ditangkal. Dua-duanya harus dicegah. Situs-situs yang kemudian mengarahkan anak-anak kita untuk mengakses itu harus ditutup. Harus ditutup Nah, ya? supaya pemerintah ini ya harus ditutup, supaya Oke. pemerintah ini punya kekuatan hukum, saya kira sudah saatnya disahkan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber. Oke, karena yang menarik juga ABH ini tidak hanya mendapatkan bahan baku di internet, tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah semudah itu membuat bom tanpa ada yang membimbingnya? Betul, apalagi dia membelinya kan secara bertahap, satu persatu. Jadi membeli bahan kimianya dulu, kemudian membeli pakunya dulu. Jadi ini perencanaan, Mas. ABH ini melakukan perencanaan dan tentu saja kita skeptis kalau itu hanya dilakukan oleh dia sendiri. Walaupun anak ini cerdas karena dia pernah ikut lomba karya ilmiah dan sebagainya. Tetapi kita harus skeptis bahwa ada semacam tanda petik mentor online itu bisa di luar negeri ya, bisa di luar negeri, belum tentu orang Indonesia, yang kemudian memandu dia tahap demi tahap. Ya. Bahan apa yang harus dibeli, berapa takarannya, dan seterusnya. Nah ini yang saya kira harus bongkar. Saya mendukung Polda Metro Jaya yang terus mendalami kasus ini, sehingga nanti ketemu tuh jejaring-jejaring yang kemudian menginspirasi si ABH ini. Tapi kalau menurut Anda, Mas Ridwan,
apakah hanya, mohon maaf, 110 anak yang kemudian terpapar tersebar di 23 provinsi atau jangan-jangan fenomena ini adalah fenomena gunung es? Oh, kalau ISIS gunung es itu kan baru yang diketahui baru 110. Tetapi kan sebenarnya yang saya dengar Densus 88 juga sedang mengejar orang-orang dewasa lain. Yang ketangkap kan yang orang dewasa 5. Ya. Yang anak-anak itu 110 dibina. Yang sementara yang 5 ini tentunya punya komplotan juga ini. Ada sekitar 70 orang yang sedang dikejar oleh Densus 88 yang mereka ini memang sengaja menyasar anak-anak usia 15 bahkan 14, 13, 12 sampai 18 tahun untuk kemudian mereka rekrut mulai dari platform terbuka dari Facebook dulu. Begitu mereka terpancing di situ, terpancing untuk berkomentar, dibawa ke platform yang lebih tertutup, misalnya Discord, 4chan, aplikasi Telegram dan seterusnya. Jadi ini masih banyak, Mas. Ini fenomena gunung es. Oke, sebagai bahan sosialisasi untuk orang tua, analisa Anda seperti apa sebenarnya komunikasi yang dilakukan oleh perekrut sehingga anak-anak kita dalam tanda kutip mudah untuk kemudian dipengaruhi? Mereka tidak akan bisa merekrut di platform terbuka, Jadi kalau kemudian adik-adik kita, anak-anak kita ini sudah mempunyai grup chat tertutup, ya, Oke. grup chat tertutup misalnya Discord, 4chan atau aplikasi Telegram, grup Telegram. Nah, ini mulai indikasi tuh. Indikasi bahwa dia mengarah kepada satu pembicaraan kelompok tertutup yang bisa mengarah kepada kejahatan, baik itu radikalisme ISIS maupun radikalisme white supremacy atau neonazi. Jadi saya kira pertama tentu pengawasan platform terbukanya, tapi yang kedua mulai curiga, mulai ditanya ketika adik-adik kita, anak-anak kita mengakses platform chat tertutup yang Ya. kita tidak tahu gitu. Jadi ini saya kira jadi indikasi awal. Oke, perlukah pembatasan usia mungkin untuk kemudian anak-anak kita jika ingin mengakses media sosial? Saya kira perlu ya, tentu saja dengan regulasi yang baik, saya kira perlu. Dan itu tujuannya saya kira untuk menyelamatkan masa depan Indonesia. Nah, makanya memang sudah saatnya disahkan rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Cyber. Jika undang-undang ini nanti disahkan, RUU KKS ini disahkan, maka pemerintah, terutama dalam hal ini Badan Cyber dan Sandi Negara, dia akan mempunyai kekuatan yang lebih powerful Oke. untuk kemudian misalnya memaksa website-website itu, memaksa penyedia aplikasi untuk mengikuti koridor hukum Indonesia. Terakhir mungkin Mas Ridwan, singkat saja, apakah mungkin ada peran dari sekolah yang bisa dimaksimalkan dalam hal ini? Oh, wajib. Saya kira peran sekolah itu justru paling pertama, Mas. Jadi Oke. mereka juga harus melakukan patroli online, termasuk juga guru bimbingan konseling jangan menunggu. Ya. Jangan menunggu anak curhat, tapi datangi di kelas, tanya masalahnya, sehingga kemudian anak ini menjadi nyaman dan tidak mencari jawaban dari platform-platform tertutup yang orangnya tidak jelas. Website-website yang bahaya itu. Oke, Mas, saya ingin tanyakan lagi, apakah mudah untuk kemudian mencirikan anak yang sudah terpapar radikalisme? Tentu memang tidak mudah. Harus ada one on one, pertemuan one on one. Tidak bisa kemudian misalnya dari ciri fisik gitu. Ya. Harus ada pertemuan, ada pembicaraan, ada dialog. Dari situ nanti bisa diketahui anak ini sudah sedalam apa. Dan itu peran pertama tentu saja orang tua ya. Orang tua, baru kemudian guru dan pihak sekolah. Baik, pengamat terorisme dan intelijen Mas Ridwan Habib, terima kasih telah bergabung di Kompas Petang.